Kita lanjutkan belajar tentang pemrograman web masih di React.js. Kita lanjut di proyek aplikasi restoran. Bagian yang ke-47 kita akan belajar tentang API Lumen untuk order detail. Kita langsung ke materinya saja. Di materi sebelumnya kita sudah menyelesaikan untuk data order ini. Sekarang kita akan lanjut ke order detail. Nah, di order detail ini kita belum membuat lumennya. Jadi yang baru kita buat hanya sampai di dalam controller dari video-video sebelumnya. Kita akan lakukan di proses order detail ini. Sebelumnya kita akan ke database dulu untuk mengisi data dari order detail. Di dalam database ini order detail kita buat dengan nama tabelnya details. Di dalam details ini ada ID detail, ada ID order, ID menu, jumlah, harga jual, kemudian ini. Kita akan buat yang pertama adalah di dalam ini ID order, berarti kita butuh ID order dari dalam sini. Kita akan gunakan ID order 1. Kemudian kita lihat lagi di dalam details, dia butuh ID menu. Sekarang kita akan buat di dalam menu sini, kita akan gunakan ID menu 19 dan 31. Berarti kita akan masuk ke dalam details, kemudian kita lakukan insert. Kita akan buat ID ordernya 1, kemudian ID menu kita tulis 19, jumlahnya 1, harga jual kita isi misal 2000. Kemudian ini kita isi tanggal hari ini. Kemudian berikutnya kita akan ambil lagi tanggal lagi, kita isi juga hari ini. Kemudian yang kedua kita isi juga yang ID ordernya tetap 1. Kemudian ID menu kita isi dengan 31. Kemudian jumlahnya 2. Harga jual kita isi dengan 3000. Kemudian ini bebas saja untuk harga jual dan jumlahnya ini bebas. Nanti kita akan lihat yang sebenarnya ketika sudah sampai di dalam front end. Ini hanya untuk tes database saja, yang penting ada isinya, jadi tidak harus. Kemudian kita akan lakukan go. Sekarang kita akan lihat ke browse. Di dalam sini ini kita sudah dapatkan ID detail 1, ID detail 2, ini ID ordernya sama 11, menunya 19 dan 31. Kita lihat di dalam menu apakah ada 19 dan 31. Ini ternyata ada. Berarti ini nanti kita akan join tabel atau relasi. Kita akan buat relasi atau join antara tabel details dengan tabel order dan tabel menu. Jadi di dalam sini kita akan joinkan antara menus dan orders. Sekarang kita akan kembali ke lumennya, kita ke VS Code. Di dalam lumen ini ada detail controller yang sudah kita buat di video sebelumnya. Kita akan kopikan saja yang joinnya dari order controller ini. Kita akan joinkan dari dalam sini. Ini kita akan copy saja. Klik kanan kemudian copy. Kita taruh di dalam detail controller. Kita akan cari yang show. So, kita akan gunakan yang ada di dalam sini saja. Kita paste dalam sini. Kemudian kita akan kopikan juga namespace-nya. Use Illuminate support ini disebut dengan namespace. Kita akan kopikan ini. Kita taruh di dalam detail controller. Kita paste dalam sini. Ini sudah nyambung. Berikutnya kita akan show ini, kita variabel dalam kurung ini kita akan ganti A sama B. Karena koma kemudian $B. Karena ini hampir sama dengan yang ada di dalam order ini. Hanya fungsinya adalah untuk mengetahui detail atau yang di order itu apa. Jadi misalnya dia nanti pesan di dalam menu ini kan ada menu apel, ada menu bakso. Nah, detail itu kita akan melihat ordernya ini itu sebetulnya order menu apa. Apakah apel, apakah bakso keju, apakah ST, apakah nasi apel. Nah, ini kemudian kita balik lagi ke dalam sini. Di dalam ini yang pertama adalah kita ambil data dari details. Details, kemudian di dalam sini kita cari dia akan nyambung dengan orders. Kemudian yang dicari adalah details. Jadi yang nyambung adalah kita gunakan dulu yang pertama di dalam sini. Kita sambungkan
antara ini ID order ini dengan tabel orders. Berarti kita akan sambungkan dulu details dengan orders, kemudian details ID order, kolom ID order. Jadi kita akan langsung nyambungkan di dalam details ini, kita ambil jadi details ini dari tabel, kemudian ID order ini. Berikutnya adalah sama dengan di dalam sini orders ID order. ID order. Berikutnya select order semua, sama yang di dalam sini kita akan ambil yaitu details. Details. Jadi kita ambil semua. Kemudian ini kita akan ambil where tanggal order lebih besar A, kemudian tanggal order lebih besar ini dan seterusnya. Jadi kita sudah dapatkan ini. Berikutnya kalau sudah kita ini bisa, kita Ctrl S, kemudian kita akan cek, kita akan atur dulu di dalam routernya. Router ini kita akan ambil yang dari atas ini, klik kanan, kemudian copy, kita paste dalam sini. Nah ini ordernya kita ganti dengan detail. Kemudian uses di dalam sini order ini kita akan ganti juga dengan detail. Kita Ctrl S. Kemudian kita lihat di dalam detail ini kita sudah details order, detail ID order, orders ID order, orders semua kolom, dan detail semua kolom, tanggal ordernya ini. Kita bisa Ctrl S. Kemudian kita akan gunakan Postman. Di dalam Postman ini kita akan gunakan get IP, ini kita akan ganti dengan detail sesuai yang ada dalam rootnya. Kemudian ini kita isi dengan tanggal 15. Kemudian kita tekan send. Kita akan lihat hasil di dalam sini. Jadi di dalam sini kita sudah mendapatkan hasil dari order ini. Jadi ada ID order 1, pelanggan 27, tanggal order sekian, total sekian. Nah, statusnya 1, kemudian di dalam sini juga ada jumlahnya 1, harga jual 2000. Yang di dalam sini ini diambil dari tabel order, kemudian yang di dalam sini diambil dari detail. Sekarang kita akan tambahkan untuk menu. Jadi joinnya untuk menu kita akan tambahkan mengambil dari dalam sini yaitu ID menu, kemudian ke dalam tabel menus. Kita kembali lagi ke sini, kita akan copy dari dalam sini. Kemudian kita akan paste bawahnya. Jadi join orders di dalam sini kita ambil yaitu menus. Kemudian di dalam sini yaitu menus .id. Yang diambil dari menus ini adalah ID menu. Jadi menus.id menu sama dengan yang ada dalam sini orders ID menu. ID menu. Kita Ctrl S. Jadi yang disamakan adalah tabel menu, kemudian kolom menu, kemudian dengan ID menu. Jadi tabel menu ada kolom menu ID menu, jadi kolom ID menu, kemudian sama dengan dari tabel order ID menu. Jadi yang sama dengan sini ID menu, ini di dalam tabel menu ini akan sama dengan tabel yang ada di dalam detail sini ID menu ini. Berikutnya, kalau sudah, kita akan tambahkan lagi di belakang sini koma, petik-petik, yaitu menus dot bintang. Jadi semua yang ada dalam tabel menus ini. Kemudian kita Ctrl S, kita akan lihat hasil menggunakan Postman. Kita akan send lagi. Ini ada error unknown column orders ID menu in on close. Kita lihat ada yang salah. Ini bukan orders tapi details. Karena yang punya kolom ID menu adalah details seperti yang ada di dalam sini yaitu details. Nah, ini ada ID menu. Kita send. Nah, ini sudah nyambung. Kita sudah dapatkan menu bakso keju. Jadi yang dipesan
di dalam tabel details dengan ID menu 31 itu ternyata bakso keju. Berikutnya kita akan sambungkan juga yang di dalam sini ID pelanggan 27 ini siapa sebetulnya. ID pelanggan 27. Berarti kita akan tambahkan lagi join dari tabel ini. Kita akan copy, kemudian kita akan paste di bawahnya sini. Di dalam join, karena kita akan melakukan proses join, yaitu join misalnya dari awal tadi kita menjoinkan detail. Detail ini join dengan order, join dengan menu. Nah, kemudian di dalam orders ini, di dalam orders, kita akan joinkan dengan pelanggan karena dia punya ID pelanggan. Kita ingin tahu pelanggannya siapa. Berarti ini harus join dengan tabel pelanggan. Nah, di dalam sini kita sudah memanggil detail, sudah memanggil orders, sudah memanggil menus. Ingat ini tabel yang dipanggil. Berikutnya kita akan memanggil tabel pelanggan. Kemudian di dalam sini kita buat pelanggan sama dengan ID pelanggan. Kemudian sama dengan lagi adalah orders karena pelanggan ini terhubung dengan orders. Kemudian ID-nya tentu ID pelanggan. ID pelanggan. Kemudian untuk select kita akan tampilkan dari tabel pelanggan semua kolomnya. Kita kasih koma, kemudian petik-petik di dalam sini kita buat nama tabelnya adalah pelanggan titik bintang. Jadi pelanggan titik bintang. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasil di dalam sini. Kita akan send. Ini hasilnya kita bisa lihat bahwa ID pelanggan 27 itu atas nama Elaina Rohan. Nah, ini alamatnya, kemudian ini teleponnya. Kemudian berikutnya kita juga ada ID kategori 118. ID kategori 118 itu apa? Kalau kita lihat di dalam tabel sini, di dalam kategori 118 itu adalah makanan ringan. Kita bisa kembali lagi ke VS Code untuk menambahkan. Kita akan copy lagi. Ini coba kita kecilkan. Ini kita copy lagi. Kita copy, kemudian kita paste bawahnya. Kita panggil yaitu tabel yang pertama, tabel kategoris. Tabel kategoris, ini tulisannya kategoris. Jadi kita panggil di dalam sini kategoris. Jadi kategoris, kemudian di dalam sini kita isi dengan kategoris. Sama dengan di dalam sini kita ambil yaitu ID kategori. Sama dengan yang butuh ID dari ID kategori ini adalah tabel menus. Di dalam menus ini ada ID kategori. Berarti di dalam sini karena kita sudah manggil menus, tinggal menyamakan di dalam sini yaitu menus, kemudian ID kategori. Kemudian kita Ctrl S, ini belum kita tampilkan select-nya. Kita kasih koma, petik-petik, kita buat kategoris titik bintang. Jadi kategoris titik bintang karena kita ingin menampilkan semua dari kolom tabel kategoris. Kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke Postman. Kita send. Kita lihat di dalam sini kita bisa tahu ini kategori minuman, keterangannya minuman. Jadi ID kategori 119 itu adalah minuman. Kita cek di dalam sini ID kategori 119. Kita masuk ke dalam kategori ID kategori 119 ternyata adalah minuman. Jadi dengan
memahami cara melakukan proses join, kita bisa mengambil data dari tabel yang lain dengan menggunakan perintah join. Caranya adalah kita tuliskan tabel yang awalnya dulu details, kemudian kita panggil lagi tabel order, kita panggil lagi tabel menus, kita panggil lagi tabel pelanggan, kita panggil lagi kategoris, kemudian kolom berikutnya itu adalah kolom untuk menyamakan tabel mana yang sama dengan tabel yang sudah dipanggil. Misalnya kita di dalam details, kemudian kita manggil orders, berarti kita menyamakan tabel yang ada di dalam detail order ini dengan ID order. Berikutnya juga kita menyamakan dengan tabel menus. Jadi orders ini, di detail order ini ada yang sama dengan menus, berarti ini untuk menyamakan. Berikutnya kita butuh pelanggan. Nah, pelanggan ini ada di dalam tabel pelanggan. Kita sudah memanggil orders karena di dalam orders ini, ini ada ID pelanggan, berarti kita sudah memanggil di sini, kita tinggal pelanggannya saja. Kemudian menyamakan pelanggan .id pelanggan sama dengan order ID pelanggan. Berikutnya di dalam kategoris kita memanggil tabel kategoris, kemudian di kategoris ID kategori sama dengan menus ID kategori. Ingat, yang di tabel pertama ini, yang di setelah buka kurung, ini adalah tabel-tabel yang dipanggil, kemudian ini proses menyamakan antara kolom yang di tabel 1 dengan tabel yang lainnya dengan tanda sama dengan. Itu yang harus dipahami. Kemudian untuk menampilkan kita tinggal select saja. Kalau kita menampilkan semua kolom berarti kita ganti dengan bintang. Tapi kalau tidak, kita tulis kolom-kolomnya menggunakan koma-koma dan seterusnya. Ini karena kita memanggil semua kolom berarti kita isi dengan bintang. Kemudian kalau kita pakai where diletakkan sesudah select. Kemudian kalau kita mau pasang order untuk mengurutkan, kita bisa urutkan di dalam sini order by, kemudian di dalam sini order status. Kalau misalnya kita mau urutkan sesuai dengan tanggal, ya kita tampil di dalam sini order dot tanggal order. Seperti ini. Kita Ctrl S. Nah, ini akan diurutkan sesuai dengan tanggal order. Kemudian itu saja materi tentang API Lumen untuk order detail, di mana kita belajar untuk membuat join kemudian meletakkannya di dalam controller. Kita akan lanjut di video berikutnya. Silakan dicoba. Terima kasih.